Haleluya, shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Februari 2025. Mari saudara, di pagi yang cerah ini saya kembali mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lawan roh jahat dari tubuh kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan 40 dan Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, saudara, memperlihatkan kepada kita semua bagaimana Yesus Tuhan mengusir roh jahat. Bukan satu roh saja, saudara, tapi banyak, legion. Legion adalah nama sekelompok roh jahat yang merasuk seorang pria yang tinggal di Gadara, daerah Gerasa, dan akhir diusir keluar dari orang itu oleh Yesus Kristus. Saudara, walau mereka banyak, saudara, namun Yesus tetap menaklukkan mereka dan menyuruhnya pergi dari orang tersebut. Kita lihat, tidak sungkan-sungkannya saudara Yesus mengusir setan tersebut ke dalam babi-babi yang sedang berkeliaran di sekitar daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia lebih bermartabat dari setan yang menguasai manusia, sehingga pantaslah mereka diusir ke dalam tubuh babi-babi itu. Kasih kebaikan Yesus Tuhan kita selalu ditunjukkan dengan perbuatan dan firman-Nya. Dia mengusir roh jahat dari orang itu, saudara, merupakan bukti tanda cinta dan status Yesus sebagai penyelamatnya atau Mesias untuk manusia yang lemah, yang mudah sekali dirasuki oleh roh-roh jahat. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kekuasaan yang penuh atas setan-setan dan juga roh-roh yang berdiam di bumi, di udara, dan di laut. Nah, apa yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini, saudara? Kita manusia yang rapuh, lemah, sering tergoda dan jatuh ke dalam berbagai macam godaan dan pencobaan yang dibuat oleh si iblis, yang dibuat oleh setan, roh jahat itu, saudara. Apa godaan terbesar yang sering kita alami? Harta. Harta merupakan godaan terbesar dalam hidup kita. Ketika berkelimpahan harta, kita akan terlena dan mengabaikan kebaikan Tuhan selama ini. Kita dengan mudahnya akan jatuh ke dalam dosa dan melupakan Tuhan, saudara. Hari ini Yesus menegur kita semua untuk menjauhkan diri dengan semuanya itu, saudara. Dia mengusir roh jahat dari diri kita agar kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia selama ini. Kita dibebaskan dari belenggu iblis, roh jahat yang mengikat diri kita. Kita dimerdekakan oleh kuasanya dan disucikan, dimurnikan oleh darahnya. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Apakah kita terbebaskan dari jeratan si iblis? Tentu bisa, saudara. Jika kita senantiasa menundukkan harapan dan iman kita kepada Yesus. Kita mau membuka hati kita untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus. Kita mau mengikutinya. Mengikuti selalu jalan dan arahannya. Kita mau selalu dekat padanya. Hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ingat, saudara-saudaraku yang terkasih, kita tak memiliki kemampuan dengan kekuatan sendiri untuk melawan si roh jahat. Ingat itu, saudara. Kita harus memperlengkapi dengan persenjataan Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Firman Tuhan adalah kunci untuk menang dari kuasa si iblis. Kita harus melawan iblis si roh jahat dengan kebenaran firman Tuhan.
Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Si iblis akan hancur di bawah kaki kita saat kita menolak bujukannya, saudara. Kebohongan dan tipu dayanya yang menyesatkan. Dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kita untuk menawannya. Roma 16 ayat 20. Saudaraku, Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Yesus Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, saudara. Dia berkuasa di bumi, di darat maupun di laut. Dengan kasih-Nya, saudara, Dia tak mau kita terlena dan terjerat oleh roh-roh jahat. Yesus dengan kuasa-Nya telah mengusir roh jahat dari dalam diri kita. Dan itu harus kita ingatkan, saudara. Kita pun diharapkan untuk dapat melawan si roh jahat dengan kuasa Tuhan Yesus. Karena kita tak mampu melawan sendiri. Kita harus memperlengkapi dengan persenjataan Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita harus melawan iblis si roh jahat dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara, supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terpujilah Kristus Tuhan kita Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita dan telah melepaskan kita dari jeratan roh jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.